Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi Darul Samsuri dengan NIM D1B1201110, kelas C angkatan 2020, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megaleski Makassar. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu sebagai tugas akhir dari mata kuliah Farmaseutika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Safarudin MSI. Adapun materi yang akan saya bahas pada video ini yaitu apa itu farmasi, apa itu farmaseutika dasar, dan mengenai materi tentang sediaan kapsul. Baik, sebelum saya jelaskan materi mengenai sediaan kapsul, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari farmasi. Farmasi merupakan salah satu bidang ilmu profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan, ilmu fisika, dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan penggunaan obat. Pada umumnya, farmasi meliputi pengetahuan mengenai identifikasi, kombinasi, analisa, dan juga standarisasi obat serta pengobatan, termasuk sifat-sifat obat dan distribusinya, serta dalam hal penggunaannya. Ruang lingkup farmasi sangatlah luas, termasuk penelitian, pembuatan, peracikan, penyediaan sediaan obat, pengujian, serta pelayanan informasi obat. Adapun definisi dari farmasis adalah seorang yang meracik dan menyerahkan ataupun membagikan obat, atau farmasis yaitu seorang ahli yang dalam pembuatan obat-obatan, pada umumnya pakar kesehatan yang mengoptimalkan penggunaan dari obat kepada pasien untuk kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, poin yang kedua, apa itu farmaseutika? Farmaseutika merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat, meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, pembakuan bahan obat-obatan, seni peracikan obat, serta pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat, serta perkembangan obat yang meliputi dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan dan diberikan kepada pasien. Baik, selanjutnya poin yang ketiga yaitu apa itu sediaan kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Dalam sediaan kapsul terdapat dua macam kapsul, yaitu yang pertama hard kapsul atau kapsul cangkang keras. Kapsul cangkang keras terdiri atas wadah dan tutup yang dibuat dari campuran gelatin, gula, dan air jernih tidak berwarna dan pada dasarnya tidak mempunyai rasa. Biasanya cangkang ini diisi dengan bahan padat atau serbuk butiran atau granul. Ukuran kapsul mulai dari besar sampai kecil yaitu 000, 00, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya soft kapsul merupakan kapsul gelatin lunak dibuat dari gelatin di mana gliserin dan alkohol polivalen dan sorbitol ditambahkan supaya gelatin bersifat elastis seperti plastik. Kapsul-kapsul ini mungkin bentuknya membujur seperti elips atau seperti bola yang dapat digunakan untuk diisi cairan, suspensi, bahan, berbentuk pasta atau serbuk kering. Dalam sediaan kapsul juga terdapat faktor-faktor yang dapat merusak cangkang kapsul, yaitu yang pertama, mengandung zat-zat yang mudah mencair atau higroskopis. Zat ini tidak hanya menghisap lembab udara, tetapi juga akan menyerap air dari kapsulnya, sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah. Yang kedua, mengandung campuran glutastikum. Zat yang dicampur akan memiliki titik lebur lebih rendah daripada titik lebur semula, sehingga menyebabkan kapsul rusak atau lembek. Yang ketiga, karena mengandung minyak, menguap, keostot, dan alkohol. 4. Penyimpanan yang salah. Contohnya seperti penyimpanan pada tempat lembab, cangkang menjadi rusak dan lengket, serta sukar dibuka karena kapsul tersebut menghisap air dari udara yang lembab tersebut.
tempat terlalu kering, kapsul akan kehilangan air sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah. Mengingat sifat kapsul tersebut, maka sebaiknya kapsul disimpan dalam ruangan yang tidak terlalu lembab atau dingin dan kering, dalam botol gelas tertutup, rapat, dan berisi silika atau pengering, di dalam wadah plastik yang diberi pengering, dan dalam blister atau strip autofill. Di dalam sediaan kapsul juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan sediaan kapsul yaitu bentuk menarik dan praktis, tidak berasa sehingga menutup rasa dan bau dari obat yang kurang enak, mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam perut sehingga bahan segera diabsorpsi dalam usus. Dokter juga dapat memberikan resep dengan kombinasi dari bermacam-macam bahan obat dan dengan dosis yang berbeda-beda menurut kebutuhan seorang pasien. Kapsul dapat diisi dengan cepat, tidak memerlukan bahan penolong seperti pada pembuatan pil atau tablet yang mungkin mempengaruhi absorpsi bahan obatnya. Sedangkan kekurangan pada sediaan kapsul yaitu tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap sebab pori-pori cangkang tidak menahan penguapan. Tidak untuk zat-zat yang higroskopis. Tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Tidak dipergunakan untuk balita dan tidak bisa dibagi seperti setengah kapsul. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.